Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Minum, bocah bau, kamu mati. Tangisan kemarahan keluar, tetapi dalam sekejap mata, tubuh Lu Cheng telah muncul di depan Xiaoyan. Lengannya bergetar dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Semangat juang yang mengerikan berkumpul dengan liar di telapak tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan jubahnya tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan. Kemudian, tubuh kuat Lu Cheng berkembang pesat, tetapi dalam sekejap mata, seluruh ukuran tubuhnya telah menjadi lebih besar untuk beberapa lingkaran. Dengan perubahan bentuk tubuh Lu Cheng, pada permukaan tubuhnya saat ini, tendon hijaunya terbuka dan terdistorsi seperti ular dan serangga. Sepertinya dia bisa meledak kapan saja. Selain itu, tubuhnya diselimuti semangat juang. Jika pukulan ini jatuh, bahkan Jin Yao dengan level yang sama tidak akan pernah ceroboh. Lu Cheng, kamu melanggar perjanjianmu. Sekarang kamu harus segera keluar dari bengkel 1000 obat. Melihat Lu Cheng yang mengancam, Jin Yao terburu-buru dan berteriak marah. Hahaha, aku akan pergi dengan sendirinya, tapi sebelum itu, aku harus membunuh wajah putih kecil ini. Jika bukan karenamu hari ini, wanita jalang ini pasti akan mengikutiku kembali. Mendengar teguran marah Jin Yao, Lu Cheng tertawa. Pada saat yang sama, tubuh depannya tiba-tiba bergetar, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Anda, Jin Yao marah. Tanpa diduga, pria ini sangat berani. Dia hanya ingin bertarung, tapi kemudian Xiaoyan di sebelahnya memimpin. Untuk orang seperti itu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Lebih baik menggunakan tinjumu untuk masuk akal. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan bergegas ke depan, pikirannya bergerak, dan tubuh kaca King Kong tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan berubah menjadi raksasa King Kong. Tubuhnya yang besar hampir sama dengan Lu Cheng saat ini. Melihat Xiaoyan, yang mengambil inisiatif untuk bergegas maju dan mengubah tubuhnya sebagai raksasa King Kong, Lu Cheng tidak bisa menahan tawa. Kemudian, keduanya bertabrakan satu sama lain di mata semua orang di tempat kejadian. Bang! Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar di kompartemen. Kemudian, badai energi yang kuat tiba-tiba menyapu tempat tabrakan antara kedua orang itu. Dengan hanya satu pukulan, para penonton terpesona. Pada saat yang sama, lantai di mana orang-orang berada langsung hancur di bawah badai energi yang kuat, bahkan atap bangunan terangkat tinggi oleh energi besar ini dan ditempatkan di ketinggian yang tinggi. Ledakan. Kemudian, ketika atap dari lantai itu jatuh dengan keras dan mendarat di 1000 bengkel obat yang belum runtuh, orang-orang yang baru saja diterbangkan oleh badai energi semuanya berwajah putih dan malu untuk berdiri di atas kekosongan di luar bengkel 1000 obat. Pada saat ini, Jin Yao juga berdiri di kehampaan, sepasang mata indah yang panjang dan sempit memandang kehampaan di dua arah yang berbeda dengan warna yang sedikit khawatir. Kedua arah ini dibagi oleh bengkel 1000 obat. Pada akhirnya, ada sosok besar. Kedua orang ini adalah Xiaoyan dan Lu Cheng. Mereka saling berhadapan dari kejauhan, dengan momentum yang besar. Badai energi yang mengerikan menyapu kota, dan segera menarik sebagian besar mata kota. Di kota besar yang terbakar, sosok yang tak terhitung jumlahnya menatap dua sosok besar di langit. Mata mereka penuh kejutan. Pada saat yang sama, di halaman terbuka di rumah lelang Tianyun, dua orang tua duduk di sebelah meja batu di halaman. Pada saat ini, ekspresi wajah kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan sedikit perubahan karena perubahan kota yang tiba-tiba. Mereka pertama kali saling memandang, dan segera melihat ke atas dan melihat dua sosok di langit. Hei, orang ini adalah Lu Cheng. Hehe, orang ini telah mencari Jin Yao berkali-kali, dan sekarang dia masih bertarung. Di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan lembut membelai janggutnya dan menatap Lu Cheng di langit. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat penampilan lelaki tua itu, Fang Qian, manajer rumah lelang Yan Cheng Tianyun. Pria yang bertarung dengannya bukanlah Jin Yao. Saat ini, di samping Fang Qian, lelaki tua lain dengan temperamen yang bermartabat dan mengenakan jubah kerajaan, mengerutkan kening dengan lembut dan menatap raksasa King Kong di atas kehampaan. Ekspresi keraguan melonjak di matanya. Tanpa diduga, dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Pria tua berjubah brokat ini adalah Dong Chuan, presiden rumah lelang Yan Cheng Tianyun,
pria super kuat yang kekuatannya telah mencapai Kaisar Petarung Bintang 5. Oh, sungguh. Tapi siapa orang ini? Sepertinya dia bisa bertarung dengan Lu Cheng. Di hadapan lelaki tua ini, aku harus berhati-hati. Keterampilan pemurnian tubuhnya dari Sekte Zanwu sangat sulit. Mendengar pidato itu, Fang Qian mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di langit. Ketika dia berseru, dia juga mengungkapkan identitas Lu Cheng. Dia bisa menjadi salah satu dari 4 gerbang utama, pria dari Sekte Zanwu. Ya, aku penasaran. Siapa dia? Dong Chuan menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan di langit. Dengan kekuatannya, dia bisa merasakan nafas samar yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Napasnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menangkapnya sepanjang waktu. Namun, Dong Chuan merasakan napas yang agak familiar dari sana. Tampaknya pemilik nafas, kapan dia melihatnya? Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi dengan ini, kamu jauh dari bertarung denganku. Di langit, tubuh Lu Cheng terkejut, dan napas kuat menyebar dari tubuhnya, membuat kekosongan di sekitarnya melonjak. Meskipun tabrakan tadi sangat sengit, dengan kekuatannya sendiri, Lu Cheng sendiri tidak mengalami kerusakan yang berarti. Paling-paling, ki dan darahnya melonjak, tetapi dia segera menekannya. Oh benarkah? Mendengar pidato itu, Xiao Yan, yang diselimuti cahaya keemasan di sisi yang berlawanan, memberikan sedikit senyum di mulutnya. Di bawah cahaya keemasan, wajah pucat menyeringai dengan seringai. Segera, ketika suara kata-kata jatuh di mulutnya, kekuatan jiwa yang luas dan agung menyapu alis Xiao Yan dalam sekejap ini, seperti badai yang tak terlihat, tiba-tiba menyapu kota yang terbakar. Kemudian saat berikutnya, antara langit dan bumi, wajah semua orang tiba-tiba berubah pada saat ini, terutama para penonton yang menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda misterius berjubah hitam ini tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang besar. Bahkan kekuatan jiwanya, kuat sampai sejauh ini. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Saya khawatir kekuatan jiwa sebanding dengan dukun tingkat ketiga. Di kota, suara penuh kejutan terdengar terus-menerus. Saat ini, Jin Yao, yang berada dalam kehampaan, tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang cantik. Aku hampir lupa bahwa orang ini masih seorang herbalis tingkat ketiga. Tentu saja, seperti yang diketahui Jin Yao, wajar jika Xiao Yan berpura-pura menjadi identitas dengan bantuan kekuatan Guyu. Namun, sekarang Xiao Yan telah menjadi apoteker tingkat ketiga yang nyata setelah menelan buah Jiwaning. Pada saat yang sama, dua Fang Qian di rumah lelang Tianyun, ketika mereka merasakan kekuatan jiwa, ekspresi wajah kedua orang tua itu tiba-tiba mandek. Kemudian, mereka perlahan menoleh dan saling memandang. Mereka tidak bisa. Tanpa diduga, itu dia. Kedua pria tua ini secara alami tidak tahu identitas Xiao Yan, tetapi Xiao Yan juga bersinar terang di kota Yan dengan dalih menjadi ahli herbal kelas 3. Oleh karena itu, Dong Chuan dan yang lainnya cukup terkesan dengannya. Ini, kekuatan jiwa. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan jiwamu bisa mencapai level ini? Kau telah mengembangkan kekuatan fisik dengan jelas. Bagaimana kekuatan jiwa? Di atas langit, Lu Cheng wajahnya penuh daging, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya, sepasang mata kecil. Saat ini, dia sepertinya berusaha keras untuk menatap Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan di depannya tidak bisa tumbuh sampai titik ini sambil mengembangkan semangat juang dan kekuatan fisiknya. Namun, pada saat raungan luar biasa Lu Cheng keluar, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dengan suara kepulan, nyala api muncul di tangannya, yang membuktikan identitas Xiao Yan. Herbalis. Apa kau seorang herbalis? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini tampak tidak nyata saat ini, tetapi dia belum pernah mendengar tentang sosok yang begitu mengerikan yang dapat mencapai prestasi seperti itu di 3 bidang kultivasi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Itu tidak mungkin. Di kehampaan, dia melihat nyala api yang ganas muncul di tangan Xiao Yan. Kengerian Lu Cheng lebih tak terkatakan. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di depannya, dia mungkin pasti akan menjatuhkannya, tetapi saat ini, kejutan yang dibawa oleh yang terakhir kepadanya belum pernah terjadi sebelumnya. Mengandalkan kekuatan jiwa dukun tingkat ketiga, kekuatan tempur Xiao Yan akan sangat meningkat di depannya.
Lu Chengke tidak akan berpikir dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya ketika dia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan juang, kekuatan tubuh, dan kekuatan jiwa. Selain itu, jangan menyebutkan daya tarik yang mengerikan, yaitu mengandalkan kekuatan jiwa saja. Dalam hal ini, wawasan yang tajam dari ahli herbal diakui di seluruh benua. Sekarang, hanya para penyihir arai yang sama mengerikannya yang dapat dibandingkan dengan ahli herbal di bidang kekuatan jiwa. Sayangnya, Lu Cheng bukan penyihir larik. Setelah perbandingan rahasia di lubuk hatinya, Lu Cheng mau tidak mau tenggelam. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan tidak hanya membuatnya sulit untuk dihadapi, tetapi juga ada Jin Yao di sampingnya. Keduanya bekerja sama. Jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan diri mereka sendiri, itu masalah apakah dia bisa meninggalkan Yan Cheng hari ini. Sial, bisakah kamu pergi dengan cara yang suram seperti itu? Memikirkan situasi saat ini, Lu Cheng tidak mau. Tetapi setelah dipikir-pikir, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk mengalahkan 2 lawan 1. Terlebih lagi, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Jika dia ragu-ragu lagi, dia takut itu akan buruk. Sialan, bocah bau. Jin Yao, aku akan menuliskan apa yang terjadi hari ini. Aku akan memintamu untuk membayarnya kembali di masa depan. Dia memarahi dalam hatinya, dan pada saat ini, Xiao Yan di kekosongan yang berlawanan tiba-tiba mengeluarkan dengungan dingin di hidungnya. Tiba-tiba, Lu Cheng hanya merasa bahwa langit dan bumi sedikit bergetar. Tanpa terlihat, bahkan suhu antara langit dan bumi naik dengan tenang, seolah-olah perang akan datang. Wah, kamu hebat. Itu saja untuk hari ini, tapi kamu harus ingat bahwa aku akan mendapatkan akun ini sendiri cepat atau lambat. Dengan mata tertuju pada Xiao Yan, Lu Cheng memarahi dengan amarah yang tak kunjung padam. Yah, selama kamu berani datang ke pintu, aku akan menemanimu kapan saja. Di bawah cahaya keemasan, wajah pucat Xiao Yan tampak dingin, dan nadanya tidak menyerah sama sekali. Ini juga wajah marah Lu Cheng yang dipelintir untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, setelah dia mengeluarkan dengungan marah dengan kebencian, tubuhnya berbalik dan terbang dengan cepat ke arah luar kota yang terbakar. Di belakangnya, dia penuh dengan mata sinis, juga mengikuti, sampai akhir pandangan. Sebaliknya, ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dengan damai, mereka terlihat hormat lagi. Bahkan wajah-wajah itu dengan cepat mengumpulkan senyum rendah hati ketika Xiao Yan melihat mereka saat ini. Namun, wajah pucat Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan cibiran pada reaksi orang-orang. Meskipun dia tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Ketika dia mencoba untuk mundur dari Lu Chengzhen, mata semua orang kepadanya akan penuh dengan rasa kasihan dan cemoohan. Namun, sekarang, ketika situasi perang berubah, mata para penonton ini telah berubah, tetapi apa yang disebut pemindahan ini memalukan. Lucu memikirkannya, nada di mulutnya tidak asin, dan dia membisikkan sebuah kalimat. Segera, hati Xiao Yan bergerak, yang menyebarkan tubuh kaca King Kong. Pada saat yang sama, Jin Yao juga merupakan tubuh yang halus, dan dengan cepat datang ke Xiao Yan dengan senyum penuh terima kasih. Namun, tepat ketika Jin Yao ingin memuji Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dia melihat wajah pucat Xiao Yan sekilas. Segera, ekspresi wajahnya yang cantik mau tak mau berubah. Kemudian dia ingin maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi dia dengan lembut terguncang oleh Xiao Yan dan berhenti. Tidak, itu hanya beberapa luka ringan. Bukan seperti apa, istirahat saja, sekarang tidak gegabah. Pria itu belum benar-benar pergi. Jika dia tahu, itu benar-benar merepotkan. Xiao Yan berkata dengan sedikit kesulitan dalam suaranya. Pada saat yang sama, matanya perlahan berbalik dan melihat ke arah luar kota. Dengan kekuatan jiwa supernya, Xiao Yan dapat dengan mudah menjelajahi posisi Lu Cheng. Saat ini, seperti yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak benar-benar pergi, tetapi ingin mengamati situasi dalam kegelapan. Sayangnya, ketika Xiao Yan terlihat begitu sengaja, dia segera tahu bahwa dia telah ditemukan. Sekarang, dia tidak bisa melakukannya tanpa pergi. Sesaat kemudian, ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyadari bahwa Lu Cheng benar-benar pergi, Xiao Yan di kekosongan menarik napas panjang, segera menggelengkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya. Di bawah perawatan hati-hati Jin Yao, dia meninggalkan kekosongan, dan para penonton secara bertahap bubar dengan kepergian Xiao Yan dan yang lainnya. Di halaman,
Fang Qian dan Dong Chuan secara bertahap bangun dari keterkejutan barusan. Kedua tetua saling memandang dan saling memandang untuk waktu yang lama. Akhirnya, Dong Chuan berbicara lebih dulu dan berkata, "Mungkin kita perlu menemuinya." Mendengar pidato itu, Fang Qian mengangguk setuju. Mereka tidak tega melewatkan seorang jenius kultivasi yang begitu muda. Pada saat yang sama, di halaman lain di kota, Xiao Yan dan Jin Yao juga datang ke sini. Ini adalah kediaman Jin Yao di Yancheng. Secara keseluruhan, itu bukan taman kecil lainnya. Saat ini, halaman tempat mereka berada hanyalah sudut dari keseluruhan taman lainnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Jin Yao menatap Xiao Yan dengan wajah khawatir, dan ekspresi mencela diri muncul di wajahnya yang cantik. Xiao Yan terluka karena dia. Sekarang Xiao Yan terluka untuknya, tapi dia tidak terluka. Bagaimana ini bisa membuat suasana hatinya stabil? Hehe, jangan khawatir. Aku sudah berlatih keterampilan bertarung baru-baru ini, tapi aku tidak bisa menguasainya sepenuhnya sekarang, jadi aku baru saja melepaskan kekuatanku dengan tembakan tadi. Orang itu, pukulan itu tidak menyakitiku. Batuk. Suara kata-kata menghibur yang tertawa di mulutnya baru saja jatuh, dan kemudian batuk keluar dari mulut Xiao Yan. Tiba-tiba, sentuhan malu muncul di wajah pucat Xiao Yan, yang juga membuat Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Dari sudut pandang Xiao Yan, postur Jin Yao saat ini jauh lebih nyaman dan alami daripada dia biasanya berpura-pura halus. Dengan senyum di hatinya, Xiao Yan juga berhenti berpikir. Dalam sekejap mata, Xiao Yan yang duduk di kursi benar-benar tertidur. Dengan hati-hati mendengarkan suara dari hidung Xiao Yan dan suara napas yang teratur, Jin Yao Jiao memutar tubuhnya, menekuk pinggangnya seperti ular air, dan duduk di kursi di seberang Xiao Yan. Tubuh lembutnya yang bergerak terbaring malas di atas meja batu. Sepasang mata yang indah menatap Xiao Yan, yang sedang tidur dalam sekejap mata. Bibir merahnya sedikit mengerucut dan tersenyum. Di halaman dengan rumput di mana-mana, beberapa pohon pinus berdiri tegak. Matahari jatuh dan menyinari bayangan besar di tanah. Bukaan tipis seukuran telapak tangan kecil melewati celah di antara daun dan jatuh dalam bayangan. Di dekat dinding utara halaman, ada sebuah kolam kecil. Jejak air di kolam jelas, dan dasar kolam bisa terlihat. Kerikil di dasar kolam ada di mana-mana. Mereka diaspal, dan ada kondensasi air dan rumput. Mereka sengaja disusun menjadi sebuah kata, emas, yang jelas-jelas sengaja disusun oleh orang-orang. Ada ikan lain yang berenang di kolam. Mereka berlari di antara air dan rumput dan santai. Meski terkena sinar matahari, mereka jelas tidak takut pada manusia. Jika tidak, mereka akan melarikan diri dan bersembunyi. Di tengah, di samping pohon plum yang rendah, ada dua meja batu dan kursi batu, yang diletakkan berseberangan. Di salah satunya, saat ini, ada seorang wanita cantik dengan tubuh menawan duduk di tengah, berbaring malas di atas meja batu dan tertidur. Yah! Tiba-tiba, hidung halus wanita itu mengeluarkan erangan rendah. Kemudian, seluruh orangnya bangun dengan santai. Pada saat membuka matanya, dia melihat sebuah kursi batu kosong di seberangnya. Sosok aslinya sudah menghilang. Tiba-tiba, Jin Yao terkejut. Semangat yang belum sepenuhnya terbangun di benaknya tampak terangsang. Seluruh orang duduk dari kursi batu untuk sementara waktu. Mei Mo buru-buru berbalik dengan kecemasan di hatinya. Pria itu tidak akan pergi diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kemudian, ketika mata Jin Yao beralih ke kolam mana, napas yang tertahan di dadanya tiba-tiba menjadi rileks, dan tubuhnya selembut bola yang dikeluarkan. Pada saat ini, di tepi kolam di halaman, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, duduk di atas batu hijau dengan punggung menghadap ke arahnya. Matanya tertutup dan tangannya diikat dengan simpul budidaya. Dengan napas dan napas di antara hidungnya, energi samar surga dan bumi juga datang ke Xiao Yan. Pada saat Jin Yao bangun, Xiao Yan sepertinya menyadarinya. Matanya yang tertutup perlahan terbuka. Cahaya keemasan melintas di kedalaman matanya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia bangkit dari Blue Stone dan berbalik ke Jin Yao. "Bangun?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan datang ke meja batu. "Kupikir kau pergi tanpa pamit. Itu benar-benar mengejutkanku." Melihat Xiao Yan yang datang dan duduk, Jin Yao mengangguk pelan dan langsung berkata sambil tersenyum. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa.
Kemudian dia menatap Jin Yao di seberangnya dan berkata, "Aku pernah ke dan dari Yancheng kali ini, tapi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana aku bisa pergi tanpa pamit?" Sementara kata-kata Xiao Yan jatuh, Jin Yao tiba-tiba merasakan hatinya, dan kemudian berbicara lagi. Sepertinya saudara laki-laki Xiao Yan tidak terlalu merindukan saudara perempuannya, tetapi koleksi saudara perempuannya di sini. Xiao Yan menyeringai dan tersenyum. "Katakan apa yang Anda butuhkan. Mungkin saya benar-benar memilikinya di sini." Melihat penampilan Xiao Yan, Jin Yao berhenti menggoda. Senyum di wajahnya yang cantik menyatu, kembali ke bisnis dan bertanya. Mendengar ini, Xiao Yan juga tidak sopan dan tahu niatnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah cantiknya menunjukkan penampilan yang bijaksana, yang membuat orang tidak berani mengganggu dengan mudah. Lebih dari 10 menit kemudian, Jin Yao menghela nafas pelan. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di pipinya. Dia menatap Xiao Yan dengan alis membeku dan berbisik. "Maaf, Huo Linghua, aku tidak punya informasi tentang itu. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu kali ini." Mendengar ini, wajah Xiao Yan penuh dengan desahan dan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan pandangan yang hilang, tapi Xuan bahkan dengan enggan tersenyum dan menghibur Jin Yao. "Tidak masalah. Bunga bulu api adalah bahan obat yang sangat berharga. Saya tidak dapat menemukannya dengan mudah. Saya hanya ingin mengambil kesempatan ketika saya datang ke Yancheng kali ini. Karena saya tidak memilikinya, itu bukan masalah besar." Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Yan masih tidak tahan untuk terluka. Huo Linghua berhubungan langsung dengan kekuatannya. Sekarang pencariannya sia-sia dan dia bilang dia tidak peduli jika itu salah, tetapi menurut situasi saat ini, dia juga tidak berdaya. "Atau, kamu bisa pergi ke rumah lelang untuk melihat-lihat. Mungkin mereka punya beberapa lelang. Bahkan aku tidak tahu cerita di dalam tentang beberapa barang berharga yang dilelang di dalamnya, tapi kamu berbeda. Kamu adalah orang ketiga, herbalis kelas. Orang-orang itu ingin sekali bergaul denganmu. Mungkin kamu bisa menemukan kembang api dengan kekuatan mereka." Mendengar pidato itu, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu di matanya yang gelap. Kata-kata Jin Yao tiba-tiba memberi Xiao Yan harapan. Mungkin dia benar-benar bisa membantu dirinya sendiri menemukan kembang api dengan kekuatan mereka, tapi tidak dengan pelelangan. "Hehe, saudari Jin Yao, terima kasih. Mungkin aku bisa menemukan bunga kembang api." Dengan pemikiran ini, Xiao Yan segera menunjukkan senyum hangat di wajahnya dan tersenyum penuh terima kasih pada Jin Yao. Kemudian, ketika tubuhnya bergerak, dia bangkit dengan cepat dan menyentuh kekosongan dengan jari-jari kakinya. Dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yan telah muncul di udara. Tapi kemudian, tepat ketika Xiao Yan ingin melakukan sesuatu, pupil sepasang mata hitam yang dicat tiba-tiba berkontraksi. Bersama dengan ekspresi di wajahnya, dia tercengang. Tubuhnya yang baru saja melayang begitu terpaku pada kehampaan. Kemudian, Jin Yao juga bergegas ke langit dan ingin bertanya pada Xiao Yan dengan tepat, tetapi ketika dia baru saja muncul di sebelah Xiao Yan, dia juga pada saat yang sama, dan matanya memperhatikan dua orang tua yang berdiri di depan mereka saat ini. Kedua orang ini adalah pelayan dan presiden rumah lelang Tianyun, Fang Qian dan Dong Chuan. Di kekosongan, keempat orang itu saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan suasana tiba-tiba menjadi aneh. Namun, yang mengejutkan Jin Yao, sepertinya kedua orang itu tidak melihatnya sejak awal. Semua pikiran kedua orang itu sepertinya tertuju pada Xiao Yan yang berdiri di samping mereka saat ini. Di atas kota yang terbakar, matahari bersinar tinggi dan langit biru ribuan mil. Matahari yang panas jatuh ke kota di bawah seperti masa api yang tak terlihat, membuat kota yang sudah berisik itu semakin gelisah. Pada saat ini, jauh di atas langit, keempat sosok itu berdiri di kehampaan, sama sekali mengabaikan panas yang panas dan terburu-buru antara langit dan bumi. Dalam kehampaan, Jin Yao menatap dua lelaki tua yang muncul di depannya. Ekspresi wajah cantik mereka menjadi sedikit serius. Mulai sekarang, niat mereka sepertinya tidak baik. Tentu saja, itu hanya keraguan pribadi Jin Yao, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa faktanya seperti ini. Melihat tiga orang di lapangan, Jin Yao tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Segera, dia mengambil langkah berani ke depan. Tubuhnya yang halus sedikit di satu sisi dan berdiri di depan Xiao Yan. Pertama,
Dia dengan hormat memberi hormat kepada dua tetua di depannya, dan kemudian berkata dengan nada sedikit meminta maaf. Hal sebelumnya adalah bengkel 1000 obat kami tidak pandai melakukan sesuatu. Jika Anda mengganggu kalian berdua, mohon maafkan Presiden Dong dan Manajer Fang. Hal yang disebut ini secara alami adalah pertempuran yang terjadi di kota belum lama ini. Jin Yaoquan berpikir bahwa kedua orang ini datang untuk menyusahkan Xiao Yan karena alasan ini, jadi dia berkata begitu. Begitu Jin Yao mengatakan ini, dia menatap dua orang Xiao Yan, dan baru kemudian dia kembali ke pikirannya. Bahkan Xiao Yan di belakang Jin Yao sedikit terkejut dan pulih dari ketidakhadirannya yang singkat. Kemudian, ketika Xiao Yan mendongak, Dong Chuan dan Fang Qian tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Itu membuat Jin Yao curiga. Apakah dia salah? Hehe, pemimpin bengkel emas khawatir. Temperamen Lu Cheng tidak benar. Dia dianggap benar oleh semua orang. Hanya saja dia memiliki identitas khusus dan tidak nyaman untuk kita untuk mengambil tindakan. Hari ini, saya melihat tindakan pria ini menggagalkan semangatnya. Saya sangat senang karenanya. Bagaimana saya bisa mengganggunya? Sepertinya dia melihat pikiran batin Jin Yao. Senyum ramah muncul di wajah tua Dong Chuan, dan kata-katanya juga menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Lu Cheng. Namun, ketika kata ini masuk ke telinga Xiao Yan, yang terakhir tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Dia tidak percaya, tapi Dong Chuan berkata bahwa Lu Cheng memiliki identitas khusus, yang membuat Xiao Yan penasaran. Meskipun kekuatan Lu Cheng tidak lemah, melihat seluruh wilayah barat, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Pasti banyak orang yang membenci tulangnya. Namun, karena dia bisa hidup dengan baik sampai sekarang, Xiao Yan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki latar belakang. Ketika Xiao Yan pulih dan terus menatap Dong Chuan, yang terakhir juga terus berbicara dalam bahasa Jin Yao. Selain itu, Anda dan saya adalah bagian dari pasukan Yancheng. Kami adalah keluarga di Yancheng. Kami harus berbagi kebencian yang sama di hadapan orang-orang di luar Yancheng. Bagaimana kami bisa mengeluh tentang bengkel Qianyao? Bukankah ini sama saja dengan berkolusi dengan Lu? Iya. Begitu Dong Chuan mengatakan ini, Jin Yao terpana melihat wajahnya yang cantik. Kemudian, sementara wajahnya berubah dengan cepat, dia dengan cepat meminta maaf kepada Dong Chuan dengan permintaan maaf di wajahnya. Presiden Dong, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menjadi selir. Rumah lelang Tianyun selalu tegak. Bagaimana saya bisa menjadi selir? Hehe, kamu tidak punya untuk menjelaskan kepada pemimpin lapangan emas. Aku mengerti. Tapi sekarang aku tidak mencarimu. Suara Jin Yao tidak jatuh, tetapi suara Dong Chuan berubah dan menjelaskan tujuan perjalanannya dengan jujur. Ketika Jin Yao sadar kembali, Xiao Yan di belakangnya juga mengangkat matanya dan menatap dua lelaki tua di seberangnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Fang Qian, yang terakhir dengan sopan melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan, memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, sudah lama. Melihat ini, Xiao Yan juga memberi hormat dengan tinju dan berkata, Fang Guan, lama tidak bertemu. Hehe, aku sudah lama mendengar orang ini menyebut Tuan. Dia mengatakan bahwa Tuan A adalah naga di antara orang-orang. Dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang dia lihat di generasi muda. Sekarang saya dapat melihat bahwa Tuan A sangat tampan. Di samping Fang Qian, Dong Chuan bergema. Presiden serius. Saya hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk dimiliki hari ini. Dibandingkan dengan bakat kultivasi yang sebenarnya, saya benar-benar tidak bisa membanggakan diri sebagai seorang pemimpin. Mencium pidato itu, Xiao Yan mengepalkan tangan, menggelengkan kepalanya dengan rendah hati dan menghela nafas. Melihat ini, Dong Chuan mau tidak mau mengangguk dalam hatinya. Dia muda dan menjanjikan, tenang, arogan dan terburu nafsu. Pikiran seperti itu diperlukan bagi siapapun untuk mencapai hal-hal besar. Belum lagi, dengan ini saja, Xiao Yan sudah cukup membuat Dong Chuan memperhatikannya di dalam hatinya. Hehe, Tuan terlalu rendah hati. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika Anda dapat memenangkan keberuntungan, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki bakat itu dan akan dapat mencapai sesuatu yang hebat di masa depan. Dong Chuan membuka mulutnya dengan senyum setengah tersanjung. Xiao Yan juga tersenyum tanpa komitmen. Segera, dia menatap Jin Yao dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku akan mencarimu. Tanpa diduga, aku baru saja mulai dan bertemu denganmu di sini.
Itu bisa dianggap sebagai jiwa. Xiao Yan tertawa. Dong Chuan dan Fang Qian terkejut. Mereka memandang Xiao Yan dan menemukan bahwa Xiao Yan juga menatap mereka. Segera, mereka melihat dengan cepat ke kota di bawah. Orang baik dan jahat bercampur di kota. Tuan Xiao Yan sebaiknya pergi ke rumah lelang dulu. Mengambil kembali matanya, Fang Qian terus menatap Xiao Yan dan berkata dengan suara kental. Dong Chuan mengangguk sedikit. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mempersempit hubungan dengan Xiao Yan. Karena yang terakhir ingin melakukannya, mereka secara alami ingin mengundang Xiao Yan ke rumah lelang mereka. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menoleh dan menatap Jin Yao. Makna yang terungkap dalam ekspresinya sepertinya menanyakan yang terakhir apakah akan pergi bersama. Silakan, masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di bengkel 1000 obat. Ingatlah untuk kembali kepada saya ketika Anda selesai. Sadar akan maksud Xiao Yan, Jin Yao berpikir sejenak di dalam hatinya dan menyerah untuk mengikuti. Sementara kata-katanya jatuh di mulutnya, dia menatap Dong Chuan dan sepertinya sengaja memperingatkan mereka. Ini bukan hanya untuk Xiao Yan. Ketika mereka menyadari pesona yang berbeda dalam kata-kata Jin Yao, mereka berdua tersenyum dengan sadar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Xiao Yan, setelah mendengar kata-kata Jin Yao, dia sedikit mengangguk dan sepertinya tidak memperhatikan apapun, tetapi sebenarnya, otot-otot di sudut mulutnya sedikit naik. Menurut pendapat Jin Yao, kedua pria itu bernyanyi dengan harmonis dan berbicara lebih baik daripada mereka bernyanyi. Tidak ada yang tahu apakah kata-kata yang baru saja mereka katakan itu benar atau salah. Jika mereka mengenali identitas Xiao Yan dan ingin membunuhnya, bukankah Xiao Yan seekor domba di mulut harimau? Jika dia di luar, mungkin mereka dapat merespons pada saat kritis, tetapi begitu mereka mengikutinya dan mulai, ini benar-benar seperti memukuli anjing di balik pintu tertutup. Xiao Yan tidak tahu apakah perjalanannya aman atau tidak. Meskipun dia dapat memastikan keselamatan Xiao Yan, berada di luar juga dapat menakuti kedua orang itu dan membuat mereka berhenti membuat lebih banyak ide hantu. Tentu saja, di sisi lain, Jin Yao secara alami berharap kedua orang itu tidak memiliki pikiran lain. Jika tidak, dia akan mencoba yang terbaik dan bergegas ke rumah lelang, bawa Xiao Yan keluar dengan selamat. Melihat Jin Yao berbalik dan pergi, Xiao Yan menghela nafas dan berbalik untuk melihat dua lelaki tua di depannya. Hehe. Pemimpin bengkel emas tampaknya cukup peduli dengan Tuan. Sama seperti Xiao Yan berbalik, Dong Chuan mengalihkan pandangannya dari Jin Yao dengan tatapan licik, dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Yan, dengan senyum sedikit menggoda dalam nada suaranya. Alasan mengapa kamu melihat ke atas dan ke bawah bukan hanya untuk mengucapkan kata-kata ini. Mendengar kata-kata Dong Chuan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak suka terlibat lebih jauh tentang masalah ini. Sadar akan perubahan sikap bicara Xiao Yan yang tiba-tiba, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Segera, mereka menyingkirkan gagasan untuk terus bercanda, memimpin, dan dengan cepat terbang bersama Xiao Yan ke arah rumah lelang Tianyun. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Dong Chuan muncul di halaman kecil tempat mereka tinggal sebelumnya. Halaman didirikan di rumah lelang dan dijaga oleh rumah lelang. Ini memang tempat teraman di Yancheng hari ini. Tanpa persetujuan, tidak ada yang bisa masuk jauh ke dalam kekuatan jiwa di sini. Tentu saja, jika dukun tingkat tinggi bergerak, terutama dukun tingkat ketiga seperti Xiao Yan bergerak sendiri, hasilnya secara alami harus dikatakan dua kali. Jatuh ke halaman, Xiao Yan menoleh dan melihat ke dinding gelap di sekitarnya. Matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sentuhan kejutan. Keempat dinding itu berdiri tegak dan hampir menutupi halaman. Jika orang kuat melewati rumah lelang dan tidak hati-hati menjelajahinya, dia benar-benar tidak akan dapat melihat keberadaan halaman. Jika tidak ada yang menyelidiki di sini dengan sengaja, itu pasti akan diabaikan. Apalagi, agar tidak diganggu, seluruh pelataran tidak memiliki pintu masuk dan keluar sama sekali. Satu-satunya arah yang bisa membiarkannya memilih untuk pergi adalah langit di atas. Hehe, halaman kecil ini khusus dibangun oleh kami berdua. Itu bisa dianggap sebagai tempat pribadi kami. Kami biasanya menyembunyikannya dengan bantuan barisan. Melihat seluruh kota Yancheng, tidak ada yang tahu keberadaannya. Tuan, itu adalah orang ketiga yang bisa datang ke sini kecuali kita berdua. Tampaknya mencairkan suasana memalukan sebelumnya. Kali ini, pembukaan Fang Qian segera membawa hubungan antara Xiao Yan dan mereka lebih dekat.
Begitu komentar ini keluar, Dong Chuan di satu sisi juga bergema dan terkekeh. Senyumnya tampak sedikit malu. Sepertinya dia khawatir apakah Xiao Yan masih peduli dengan kata-katanya. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal sebelumnya, tetapi dia tidak peduli. Pak, apa yang terjadi tadi? Presiden tidak perlu peduli. Itu hanya lelucon. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak suka lelucon seperti ini. Sebelum suara Dong Chuan jatuh, Xiao Yan tersenyum dan berkata dia tidak peduli. Mendengar pidato itu, yang terakhir menghela nafas lega. Xiao Yan tampak marah seperti sebelumnya, tapi dia cukup gugup dan khawatir. Lagi pula, dia adalah ahli jamu kelas 3 yang masih muda, belum lagi rumah lelang Tianyunnya. Bahkan jika ada kekuatan yang melihatnya, dia akan mengambil inisiatif untuk berteman dengannya, tetapi tindakannya sebelumnya hampir mendorongnya keluar dari pintu, bagaimana ini tidak membuatnya gugup. Sampai sekarang, setelah mendengar apa yang Xiao Yan katakan, batu besar yang tergantung di hati Dong Chuan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, Fang Qian juga menunjukkan senyum di wajah lamanya, segera mengalihkan pandangannya, tersenyum pada Xiao Yan lagi dan berkata, "Oh, omong-omong, dari dulu hingga sekarang, kami selalu memanggil Tuan begitu, tetapi saya tidak tahu siapa nama Tuan. Bisakah Anda memberitahu saya dua?" Begitu Fang Qian mengatakan ini, Dong Chuan segera mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, dan hatinya juga sangat penasaran. Siapa pemuda berjubah hitam di depannya ini, yang tidak hanya dapat meningkatkan teknik pemurnian obat ke tingkat seperti itu, tetapi juga menumbuhkan semangat juang dan kekuatan fisik ke situasi yang begitu kuat. Masuk akal bahwa orang seperti itu, seharusnya bukan siapa-siapa. Mendengar pidato itu, Xiao Yan juga tercengang. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. "Itu wajar, karena aku di sini, aku akan memberitahumu identitasku secara alami. Namun, sebelum itu, aku ingin mengundangmu untuk melihat sesuatu." Melihat penampilan misterius Xiao Yan, Fang Qian dan Dong Chuan tidak bisa tidak mengangkat alis mereka sedikit. Warna mencurigakan muncul di wajah lama mereka. Segera, mereka melihat Xiao Yan bersama-sama dan menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk mengeluarkan barang-barang seperti itu. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan seorang pria. Seorang pahlawan muda berbaju putih, dengan kekuatan luar biasa, dapat digambarkan sebagai orang pertama yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Tapi selain itu, yang paling penting adalah dia masih teman dan saudara Xiao Yan. Fitur terbesar dari orang ini adalah memegang kipas batu giok. Mengambil kembali pikirannya, mata Xiao Yan jatuh kembali pada dua orang tua di depannya. Di bawah jubah lengan bajunya, telapak tangan putih perlahan terentang dan terbuka ke udara. Meskipun halaman dikelilingi oleh tembok tinggi, ketika telapak tangan Xiao Yan terentang ke udara, masih terlihat putih dan cerah. Kedua lelaki tua itu menatap telapak tangan Xiao Yan yang terentang, dan tatapan penasaran di mata mereka menjadi semakin kuat. Sampai sesaat, hati Xiao Yan tergerak. Dengan kilatan cahaya, dalam sekejap mata, di antara telapak tangan Xiao Yan yang terentang, kipas giok yang lebih indah dan putih dari telapak tangan Xiao Yan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat kipas giok muncul, di depan Xiao Yan, ekspresi wajah kedua orang tua itu juga langsung mengeras. Kedua pasang mata tua keruh itu menatap kipas batu giok di telapak tangan Xiao Yan. Ada kejutan di wajah mereka. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa kipas giok yang mewakili identitas khusus ini akan muncul di tangan pemuda berjubah hitam di depan mereka. Di halaman yang dikelilingi tembok tinggi, tiga sosok berdiri di tengah, yaitu Xiao Yan, Fang Qian dan Dong Chuan. Di halaman kecil saat ini, wajah Xiao Yan datar, matanya tampak tenang seperti sebelumnya. Satu tangan terentang ke kekosongan di depannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan di telapak tangannya, batu giok putih, kipas berdiri tegak. Di depan Xiao Yan saat ini, Dong Chuan dan Fang Qian menatap kipas giok di tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kipas itu akan muncul di tangan pemuda berbaju hitam itu. Sampai lama kemudian, ketika mereka secara bertahap pulih dari keterkejutan, mereka perlahan mengangkat kepala. Pertama, mereka saling memandang dan melihat sentuhan kejutan di mata mereka. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan yang memegang kipas batu giok saat ini. Ekspresi wajah kedua lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi bermartabat,
dan mata mereka tertuju pada orang di depan mereka. Secara virtual, semangat juang di tubuh mereka juga diam-diam beredar. "Permisi Pak, kipas ini dari mana?" Tiba-tiba, sebagai presiden, Dong Chuan memeluk Xiao Yan dengan erat, dan bahkan nada dan judul pidatonya berubah. Sementara kata-kata itu jatuh, Fang Qian di sampingnya juga mengunci matanya pada pemuda berjubah hitam di depannya, dan sepasang telapak tangan kering di bawah jubah lengannya perlahan menutup dan mengangkatnya. Sebagai dukun tingkat ketiga, Xiao Yan secara alami memperhatikan perubahan dua lelaki tua di depannya, tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini terkait dengan pemilik kipas, dan mereka harus berhati-hati lagi dan lagi. Hadiah dari teman. Xiao Yan tidak terburu-buru. Dia mengambil kipas giok di tangannya. Pada saat yang sama, dia menatap Dong Chuan dengan nada datar. "Nah, ini yang paling ingin kami dengar. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kipas ini memang hadiah dari orang lain?" Dong Chuan mengangguk dan hanya menjawab, tapi kemudian dia berbicara lagi. Kata-katanya masih penuh keraguan. Pada saat yang sama, Dong Chuan menatap Xiao Yan dengan mata yang lebih bermartabat dan dalam. Jika orang di depannya tidak bisa menjawab sama sekali, tidak peduli bagaimana dia mengembangkan bakatnya, dia tidak bisa pergi dari sini hari ini. "Bukti saya adalah identitas saya." Xiao Yan masih polos, dan kata-kata yang diucapkannya tidak dilarang membuat kedua orang itu sedikit mengernyit. "Bukti macam apa ini? Kalau begitu tolong buktikan. Jika kamu tidak bisa membuktikan identitasmu, aku khawatir saudara-saudaraku akan memintamu untuk tinggal di sini sebentar." Dong Chuan berkata dengan nada sedikit muram. Sementara kata-kata lain dimuntahkan, cahaya pertempuran samar juga secara bertahap melonjak ke permukaan tubuhnya. Fang Qian di satu sisi juga menyemburkan semangat juangnya. Begitu situasi berubah. "Maaf, Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum tipis dan membuka mulutnya dengan lembut. Sementara empat kata itu keluar dari mulutnya, hatinya bergerak. Dengan saat kata-katanya jatuh, di kehampaan di depan Xiao Yan, nyala api yang indah tiba-tiba naik. Dengan saat nyala api naik, suhu di halaman kecil tempat ketiga orang itu berdiri tiba-tiba meningkat banyak, bahkan banyak tanaman yang ditanam di halaman menjadi kuning dengan cepat. "Ini, kamu adalah, apakah kamu Xiao Yan?" Melihat nyala api yang indah naik di depan mereka dan mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan, kedua tetua tidak akan meragukan bahwa orang di depan mereka pasti Xiao Yan, yang terkenal di seluruh wilayah barat sekarang. "Ini baik. Apakah kamu percaya sekarang?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kipas giok itu dihadiahkan kepada Xiao Yan oleh Luo Jin ketika dia meninggalkan kota Lengcui, agar Xiao Yan dapat menemukan bantuan di saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan di masa depan. Pada saat itu, Xiao Yan tahu bahwa apa yang disebut rumah lelang Tianyun terhubung dengan pavilion Yunyin, dan di permukaan, keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi pada kenyataannya, mereka semua adalah kekuatan di bawah Luo Jin, memerintah. Ketika dia pertama kali mengetahui ini, Xiao Yan juga sangat terkejut, tetapi dia merasa lega memikirkan Luo Lao. Luo Lao adalah eksistensi yang sangat kuat sehingga dia didukung oleh lelaki tua itu. Jika Luo Jin ingin membentuk kekuatan, itu benar-benar tidak sulit. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yan kehilangan 4 keluarga di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Saya selalu ingin bertemu dengannya, tetapi saya tidak berharap untuk melihatnya sekarang. Saudara-saudara saya tidak menghormati saya. Saya harap Tuan Xiao Yan tidak akan terkejut. Setelah memastikan identitas orang di depannya, wajah tua Dong Chuan langsung menunjukkan ekspresi bersemangat. Telah dilaporkan bahwa jika Xiao Yan datang suatu hari dan membutuhkan bantuan, tidak peduli berapa banyak sumber daya manusia dan material, semua orang di pavilion Yunyin dan rumah lelang Tianyun harus bekerja sama dengannya, dan orang yang memberi perintah adalah pemimpin pavilion Yunyin, Luo Jin. Pada awalnya, dia hanya berharap untuk melihat Xiao Yan suatu hari nanti. Bagaimanapun, Dong Chuan sangat mementingkan bakat yang terakhir dan hubungannya dengan Luo Jin, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang, kesempatan ini datang, dan tampaknya yang terakhir juga datang dengan tujuan. Namun, setelah memikirkan kejadian sebelumnya, Dong Chuan masih merasakan ledakan rasa malu di hatinya. Saat ini, dia membungkuk pada Xiao Yan. Di wajah tua, dia juga penuh dengan permintaan maaf. "Hehe, Presiden Dong tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang terjadi barusan hanya demi asuransi. Itu sifat manusia. Dalam keadaan sekarang, Presiden Dong masih meragukanku,
yang mana aku kagumi dalam hati saya. Jika itu saya khawatir semua keraguan akan hilang ketika saya melihat kipas giok Buddha, dan begitu pihak lain salah, saya khawatir saya akan menempatkan diri saya dalam bahaya. Pendekatan Presiden Dong juga merupakan cara teraman untuk memastikan hal ini. Melihat Dong Chuan membungkuk dan memberi hormat, Xiao Yan dengan cepat mengangkatnya. Pada saat yang sama, matanya berbalik dan mulutnya juga setengah tersanjung, tertawa. Mendengar ini, Dong Chuan menatap Fang Qian dan tersenyum. Meskipun semua orang tahu bahwa arti Xiao Yan terletak pada kenyamanan, siapa yang keberatan orang lain memuji dirinya sendiri. Ketiga orang itu berbicara dan tertawa dan saling menyanjung, dan suasana di halaman menjadi hangat kembali dalam sekejap. Saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yan tampaknya ada hubungannya dengan kami, tetapi saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan membutuhkan bantuan. Jika kami dapat melakukannya, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Tiba-tiba, Dong Chuan berbalik dan bertanya pada Xiao Yan lagi. Sekarang identitasnya jelas, Dong Chuan secara alami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Tidak seperti apa yang dia katakan sebelumnya, kali ini, dia tidak hanya memberi perintah karena Luo Jin, tetapi juga berharap untuk mempersempit jarak antara dirinya dan yang terakhir. Sama seperti apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya, dia tidak tahu identitas asli Xiao Yan. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa menarik seorang jenius kultivasi seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, Fang Qian juga menatap Xiao Yan. Jika dia bisa lebih dekat dengan Xiao Yan, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ketika sampai pada subjek, wajah Xiao Yan pulih dengan cepat. Setelah sedikit ragu di dalam hatinya, dia mengangkat kepalanya, memandang Dong Chuan dan berkata, "Ya, saya datang ke rumah lelang Tianyun kali ini. Saya sangat berharap untuk menemukan obat untuk saya dengan bantuan kalian berdua." Begitu Xiao Yan mengatakan ini, dua orang di depannya langsung tersenyum. Jelas, kata-kata Xiao Yan diharapkan oleh mereka. Sebagai dukun, saya khawatir saya hanya memiliki bahan obat ketika saya datang ke rumah lelang untuk mencari Danfang. Hehe, saya tidak tahu obat apa yang dibutuhkan Tuan Xiao Yan. Sebut saja, selama saya memilikinya dari rumah lelang Tianyun, saya tidak akan pelit. Bahkan jika tidak, saya berjanji akan melakukannya. Temukan berita untuk Tuan Xiao Yan dalam waktu 1 bulan. Dong Chuan menyeringai, menepuk telapak tangannya yang kering di dadanya yang masih sehat, dan melihat bahwa semuanya terbungkus dalam diriku. Adegan ini juga membuat Xiao Yan merasa lebih nyaman, dan kebaikan hatinya untuk mereka semua sekaligus meningkat pesat. Sekarang, ramuan es sangat penting bagi Xiao Yan, tetapi bunga bulu api adalah salah satu bahan obat utama untuk memurnikan ramuan es. Sekarang sulit untuk menemukan petunjuk dari bunga bulu api dengan kekuatannya sendiri, tetapi akan berbeda jika dia bisa menggunakan kekuatan rumah lelang Tianyun. Baiklah, terima kasih, Presiden Dong. Xiao Yan tersenyum di wajah Dong Chuan saat dia meninju Dong Chuan dengan berat, tapi kemudian ekspresi harapan muncul di mata Xiao Yan. Sepasang mata gelap menatap Dong Chuan di depannya, dan bertanya dengan harapan dalam kata-katanya. Saya tidak tahu apakah ada Huoling Hua di rumah lelang. Saat suara Xiao Yan jatuh, kedua tetua di depannya tidak bisa menahan cemberut sedikit. Jelas, mereka juga mendengar tentang jenis kembang api ini. Namun, meskipun demikian, mereka mengerutkan kening dan jatuh ke dalam meditasi. Untuk kebutuhan Xiao Yan, mereka juga berharap dapat memberikan bantuan yang sebesar-besarnya. Namun sayangnya, setelah beberapa saat, Dong Chuan menggelengkan kepalanya dengan cemberut, menunjukkan ketidakberdayaan, sementara Fang Qian di sampingnya masih mengerutkan kening dan jatuh ke dalam meditasi. Tidak, bunga bulu api ini bernilai tinggi. Dalam kesan kami belum pernah mendengarnya selama lebih dari 10 tahun, dan sepertinya kami belum pernah menangani bahan obat seperti itu di rumah lelang Tianyun. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memancarkan warna yang hilang di wajahnya, tetapi segera, Xiao Yan mengangkat kepalanya lagi dan bertanya lagi dengan desahan di matanya. Karena kamu tidak memilikinya di sini, dia tidak tahu apakah cabang rumah lelang Song Tianyun di kota lain akan ada. Tidak, rumah lelang Tianyun memiliki aturan khusus. Siapapun yang nilai lelangnya terlalu tinggi akan dicatat. Kami, Presiden Divisi, juga akan melihat daftar itu.
Menurut kesan saya, tidak ada gumpalan api dalam daftar yang telah kami lihat. Suara Xiao Yan tidak jatuh, tapi Dong Chuan memotongnya dengan wajah tak berdaya. Mendengar pidato itu, wajah Xiao Yan mau tidak mau terlihat sedikit jelek. Tanpa diduga, bahkan rumah lelang Tianyun tidak dapat menemukan keberadaan Huo Linghua. Bukankah itu berarti tidak ada harapan untuk menemukan Huo Linghua? Rumah lelang Tianyun memiliki kekuatan di seluruh wilayah barat. Bahkan mereka tidak dapat menemukannya. Saya khawatir pasukan biasa lainnya juga tidak bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan mau tidak mau. Dia memiliki perjalanan yang sulit untuk mengumpulkan bahan obat untuk memperbaiki ramuan es. Sekarang dia melihat bahwa bahan obat akan segera dikumpulkan, tetapi pada saat kritis ini, dia kekurangan bunga api. Apa yang dapat dia lakukan? Brengsek. Jantung tidak mau mengaum, hati Xiao Yan horizontal, telapak tangan di bawah jubah lengannya tiba-tiba mengepal, dan ekspresi garang muncul di wajahnya. Ini benar-benar tidak bagus. Pergilah ke gurun barat untuk mencoba keberuntunganmu. Meskipun curam, sebagian besar yang kuat ada di sana. Mungkin ada harapan untuk menemukan Huo Linghua. Jangan khawatir, Tuan Xiao Yan. Bagaimanapun, Huo Linghua adalah bahan obat langka yang berharga dengan nilai tinggi. Saya mendengar seseorang menyebutkannya belum lama ini. Tampaknya bahan obat ini memang ditemukan di pegunungan tertentu, tetapi tampaknya seseorang telah berhasil sebelumnya. Saya tidak tahu berita pastinya, tetapi tolong tetap diyanceng lebih banyak dalam beberapa hari. Rumah lelang Tianyun kami akan melakukan segala upaya untuk menemukan jejak Tuan Xiao Yan. Bisakah kamu? Petik 2. Ketika Xiao Yan penuh kehilangan, tiba-tiba, Fang Qian yang pendiam sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya untuk Xiao Yan. Kata-kata Fang Qian tidak diragukan lagi seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa. Ketika Xiao Yan hendak tenggelam ke dalam lumpur, mereka jatuh ke tangannya, yang menghidupkan kembali hati Xiao Yan yang hampir putus asa saat ini. Apakah kamu serius? Xiao Yan tiba-tiba mendongak dan menatap Fang Qian. Kata-katanya penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Tuan Xiao Yan dapat yakin bahwa rumah lelang Tianyun pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kembang api untuk Tuan Xiao Yan. Jadi, tolong. Fang Qian membuka mulutnya dan tersenyum. Wajah Xiao Yan tampak semakin bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata Fang Qian akan membuatnya menemukan harapan lagi di saat kritis ini. Jika kalian berdua bisa membantuku menemukan bunga kembang api, aku berjanji kamu akan menghadiahiku 2 pil urutan keempat di masa depan. Menghadapi 2 orang di depannya, Xiao Yan berkata dengan tegas. Begitu kata-kata ini keluar, Dong Chuan dan wajah mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Pil apa itu untuk pemurnian? Dan itu bisa membuat Xiao Yan membuat janji seperti itu. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Xiao Yan telah berada di rumah lelang Tianyun hampir sepanjang hari. Namun, itu tidak mempengaruhi 3 orang yang mengobrol di halaman. Haha, itu benar-benar kehendak Tuhan. Aku tidak menyangka keempat keluarga itu bersaing memperebutkan warisan semangat juang. Pada akhirnya, mereka benar-benar membuat ular narwal murah, menimba air dengan keranjang bambu, haha. Di halaman, Dong Chuan mendengarkan cerita Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Dia juga tahu tentang apa yang terjadi di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Setelah mengetahui bahwa dia jatuh ke dalam mulut ular narwal karena kebetulan memperebutkan warisan, Dong Chuan tidak bisa menahan tawa. Untuk 4 pintu utama, mereka tidak memiliki perasaan yang baik dengan rumah lelang Tianyun. Sekarang mereka merasa sangat senang ketika melihat orang-orang mereka makan rata. Terlebih lagi, objek yang ingin dihadapi orang-orang ini adalah Xiao Yan. Tapi sekali lagi, sejauh yang saya tahu, dalam perjalanan terakhir ke reruntuhan kuno, beberapa dari 4 keluarga berhasil kembali hidup-hidup. Agaknya, masalah ini telah menyebar di antara 4 gerbang utama. Kekuatan ini pasti akan membuat mereka tindakannya sendiri. Tuan Xiao Yan harus berhati-hati. Melihat ke belakang, Fang Qian menatap Xiao Yan dengan wajah yang sedikit bermartabat. Mereka semua tahu rasa terima kasih dan kebencian antara Xiao Yan dan 4 sekte besar. Bahkan jika cara Xiao Yan tidak lemah, dia menghadapi 4 sekte kuat yang telah berdiri di wilayah barat selama ratusan tahun. Informasi orang dalam begitu kuat sehingga pasukan biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Seperti kata pepatah, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Xiao Yan sendiri tidak bisa melawan 4 pintu utama.
Fang Qian juga berharap Xiao Yan bisa lebih berhati-hati di masa depan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun embun beku yang dingin membawanya pergi dari reruntuhan kuno pada saat kritis, dia bukan satu-satunya yang pergi pada saat itu. Hilangnya ular narwal dan Beiwang secara tiba-tiba di hadapannya pasti mencurigakan, terutama Zuo Lin, putra keluarga Zuo, apapun yang ada di matanya akan dianggap tidak biasa. Yang terakhir tidak akan percaya bahwa Xiao Yan meninggal dalam badai energi. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao Yan, pria yang kamu temui siang hari juga anggota dari 4 gerbang utama, dan dia juga anggota Sekte Zanwu yang pandai dalam kekuatan fisik. Begitu dia menyebutkan 4 pintu utama, Dong Chuan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Begitu dia mengangkat alisnya, dia membuka mulutnya untuk Xiao Yaning. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Ketika matanya berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Maksudmu Lu Cheng? Ya, Tuan Xiao Yan seharusnya melihatnya di siang hari. Kekuatan fisik orang itu tidak sebanding dengan orang kuat biasa yang bertarung melawan kaisar, dan ini semua karena dia adalah ahli seni bela diri yang berperang, klan. Wajah Dong Chuan menunjukkan kesungguhan, sementara mata Xiao Yan menyipit, dan warna bening muncul di wajahnya. Tidak heran kekuatan fisik Lu Cheng begitu kuat. Ternyata dia adalah pria dari Sekte Zanwu. Seluruh klan Sekte Zanwu bagus dalam kekuatan fisik. Kondensasi timbal balik antara semangat juang dan tubuh membuat kekuatan tempurnya jauh lebih baik daripada orang kuat biasa pada level yang sama. Sama seperti Lu Cheng, dengan mengandalkan kekuatan fisik, dia bisa mengalahkan Jin Yao dengan level yang sama. Namun demikian, Xiao Yan tidak menyesal atas apa yang telah dia lakukan di siang hari. Ada banyak rasa terima kasih dan kebencian antara dia dan 4 sekte besar. Selain itu, Jin Yao pernah menembak untuknya. Hari ini, bahkan jika tidak ada hubungan di depan, Xiao Yan akan mencoba yang terbaik. Dengan pemikiran ini, lipatan di antara alis Xiao Yan segera menghilang. Pada saat yang sama, Fang Qian di depannya berbicara lagi. Lu Cheng sendiri bukan apa-apa. Meskipun dia adalah kaisar petarung bintang 2, itu harus didasarkan pada kekuatan Tuan Xiao Yan. Dia tidak memiliki cukup gigi, tapi itu hanya masalah yang merepotkan. Di belakang lelaki tua itu, ada sesepuh Sekte Zanwu. Orang tua itu memiliki senioritas yang sangat tinggi dan kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar petarung bintang 4. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Terima kasih telah memberitahu saya. Mendengar kata-kata Fang Qian, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera berterima kasih kepada Fang Qian atas tinjunya yang berat. Melihat ini, Dong Chuan dan yang lainnya juga bergegas. Setelah mengetahui identitas yang terakhir, mereka lebih menghormati dukun tingkat ketiga di depan mereka. Pada awalnya, mereka hanya tahu bahwa orang di depan mereka adalah dukun tingkat ketiga, dan tujuan mereka hanya untuk mengharapkan pil yang disempurnakan oleh yang terakhir, tetapi sekarang, dibandingkan dengan pil, mereka lebih memperhatikan hubungan mereka dengan yang terakhir. Setelah berbicara dan tertawa beberapa kali, hari semakin larut. Tanpa disadari, di tengah malam, cahaya perak tipis ditaburkan di puncak pohon di bulan, menutupi seluruh kota yang terbakar. Di halaman, ada semburan tawa dan ketiganya berbicara dengan gembira. Selama periode ini, kedua tetua dengan terampil mempertanyakan asal dan latar belakang Xiao Yan dari waktu ke waktu, tetapi mereka dengan mudah dijawab oleh Xiao Yan sambil tersenyum. Mereka terkejut di dalam hati mereka. Terlebih lagi, bahkan mereka berdua hampir jatuh ke dalam perangkap wacana Xiao Yan. Tiba-tiba, mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum memalukan di wajah mereka. Suasana yang begitu menarik berlangsung untuk waktu yang lama. Jika tidak ada yang repot, ketiga orang itu harus bisa berbicara sampai subuh. Pada saat ini, di luar rumah lelang Tianyun, seorang wanita berbaju merah datang ke sini dengan tubuh penuh keganasan. Dong Chuan Fang Qian, keluar dari sini. Dengan raungan yang mengguncang seluruh kota Yancheng, dalam sekejap mata, kota Yancheng yang redup segera tampak terbakar. Potongan lampu dengan cepat memenuhi kota. Seluruh kota yang sunyi tiba-tiba terbangun pada saat ini. Sosok-sosok itu terus terbang ke langit, dan mata mereka entah tidak sabar atau penasaran melihat ke arah suara itu. Akhirnya, di mata semua orang, hanya ada seorang wanita cantik dengan gaun merah. Pada saat yang sama, tiga orang yang sedang mengobrol di halaman kecil itu tiba-tiba dikejutkan oleh raungan seperti guntur.
Ketiga orang itu memandang ke langit bersama-sama. Xiao Yan, ahli herbal tingkat ketiga, secara alami mengenali tubuh wanita itu terlebih dahulu. Wanita berbaju merah ini secara alami adalah Jin Yao. Segera, tubuh Xiao Yan, yang duduk di kursi, bangkit dan berdiri. Seluruh orang terbangun seperti mimpi. Dalam benaknya, apa yang dikatakan Jin Yao kepadanya ketika dia pergi di siang hari, menyuruhnya kembali ke bengkel 1000 obat untuk menemukannya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak ingin ketiganya berbicara. Itu adalah saat yang tepat. Ini, Jin Yao, aku hampir melupakannya. Pada saat yang sama, Dong Chuan, yang duduk di sebelah Xiao Yan saat ini, hanya bisa memikirkan tatapan Jin Yao pada mereka di siang hari. Segera, ada perasaan halus di hati mereka bahwa istri mereka akan menangkap seorang pria pulang. Namun, meskipun kedua orang itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mengolok-olok Xiao Yan, kemudian mereka teringat tatapan Xiao Yan ketika dia marah kepada mereka. Sorot mata mereka cukup dingin. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Ketika mereka mencapai kata-kata mereka, mereka mengambilnya kembali dengan pahit. Pada saat yang sama, mereka juga bangkit dan mengalihkan pandangan ke Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, aku benar-benar minta maaf. Hanya berbicara, kita sepertinya telah melupakan pemimpin bengkel emas. Ini. Di akhir pidato, Dong Chuan memberi nada sedikit, menatap Fang Qian dan tetap diam. Aduh, lebih baik aku pergi. Ini salahku. Aku lupa apa yang aku setujui. Dia pasti berpikir ada yang salah denganku di sini sekarang. Hati Xiao Yan berisi permintaan maaf. Itu salah dia. Jika dia tidak memberitahu Jin Yao alasannya terlebih dahulu, dia tidak akan mengalami situasi seperti ini saat ini. Dengan desahan tak berdaya, tubuh Xiao Yan bergerak, dan tubuhnya dalam jubah hitam berubah menjadi pita di malam hari, yang membuat orang tidak bisa melihat jejak sedikitpun. Namun, dalam waktu singkat, tubuh Xiao Yan telah berdiri tinggi di udara, matanya berbalik, dan pandangannya dengan cepat jatuh pada wanita berbaju merah di atas rumah lelang Tianyun. Kemudian, di belakang Xiao Yan, Dong Chuan mengikuti. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin juga muncul di wajah cantik Jin Yao. Selama hampir setengah hari, Xiao Yan belum melihat yang terakhir sejak dia memasuki rumah lelang Tianyun, yang membuat Jin Yao khawatir tentang hal itu di dalam hatinya. Momentum dan tekanan yang mengerikan seperti gunung besar di atas semua orang di kota. Pada saat ini, di seluruh kota yang terbakar, kecuali mereka yang telah mencapai tingkat pertempuran kaisar, yang lain menjadi pucat, dan bahkan beberapa orang dengan kekuatan yang buruk terpaksa muntah darah dan mundur di tempat oleh tekanan ini. Kekuatan mengesankan dari seorang pria kuat yang bertarung melawan kaisar tidak mudah ditentang oleh semi-kaisar biasa ini. Tentu saja, di antara semi-kaisar ini, Xiao Yan tidak akan disertakan. Melihat Dong Chuan dan Jin Yao muncul di kehampaan, rasa dingin bahkan lebih buruk di mata indahnya. Seluruh pipi dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan hari ini, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan melukai Yuan Qi dari rumah lelang Tianyun. Dong Chuan, di mana Xiao Yan? Berikan dia padaku. Nada suara Jin Yao dingin. Bersama dengan suhu antara langit dan bumi, anehnya juga dingin. Ketika Dong Chuan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan wajah malu. Jika itu benar, begitu seorang wanita memulai badai, tidak peduli seberapa kuat pihak lain. Saya seorang kaisar petarung bintang 5. Saya dimarahi oleh kaisar petarung bintang 2. Saya khawatir saya akan melakukannya jika saya tidak melihat hubungan pihak lain dengan Xiao Yan. Batuk, aku baik-baik saja. Pada saat ini, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, perlahan mengangkat kepalanya, melepas jubah hitamnya dan menatap Jin Yao di seberang sambil tersenyum. Melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja, batu besar di hati Jin Yao jatuh ke tanah. Kemudian tubuhnya yang halus melintas dalam sekejap dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Sepasang mata yang indah melirik ke sekeliling Xiao Yan sampai dipastikan bahwa yang terakhir tidak terluka. Jin Yao merasa lega. Namun, ketika melihat Dong Chuan, ada juga warna kewaspadaan, yang membuat kedua orang itu tidak berdaya. Dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada orang-orang di depan mereka, akankah mereka menunggu sampai sekarang, hanya karena Jin Yao-nya? Itu hanya kaisar petarung bintang 2.
Benar-benar bukan apa-apa di depan Kaisar Petarung Bintang 5. Hehe, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku berbicara baik dengan dua saudara laki-lakiku hari ini, jadi aku berbicara lebih banyak untuk sementara waktu. Dengan iseng, aku hanya... Xiao Yan tersenyum tipis, tapi di akhir ceramah, dia mau tidak mau menunjukkan sentuhan rasa malu. Jin Yao melihat sepasang mata yang cerdas dan cantik itu sedikit berbinar. Kemudian, itu segera jelas di hatinya. Tampaknya orang di depannya tidak dianiaya oleh dua orang di belakangnya, tetapi dia mengabaikan apa yang dia katakan dan lupa. Bibir merahnya berpaling, dan ada ekspresi hangat dan marah di wajahnya yang cantik. Kemudian, tubuh Jin Yao Jiao berbalik, dan sepasang mata indah menyapu kehampaan yang jauh. Orang-orang yang tertarik dengannya terkejut dan mundur. Segera, tubuh Jin Yao Jiao bergerak, dan dengan cepat pergi dari sini dengan rasa dendam di hatinya. Di belakangnya, Xiao Yan menatap Jin Yao yang berbalik dan pergi dengan takjub. Pada saat yang sama, dua tetua di belakangnya juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kasihan. Yah, katakan saja padaku. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa wanita adalah hati kaca. Mereka tidak bisa disentuh. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian, mereka hanya bisa melihat Xiao Yan meminta lebih banyak berkah. Tuan Xiao Yan, sebaiknya cepat dan lihatlah. Sudah terlambat untuk memasuki rumah. Meskipun dia tidak ingin bercanda tentang Xiao Yan di dalam hatinya, Fang Qian tidak bisa menahan godaan di akhir kata-katanya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak peduli tentang masalah ini. Dia melengkungkan tangannya kedua lelaki tua di depannya, dan kemudian dengan cepat menyusulnya begitu dia membalikkan tubuhnya. Sampai Xiao Yan pergi, Dong Chuan dan istrinya saling menyentuh mata lagi. Kemudian mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Begitu tubuh mereka berbalik, mereka jatuh ke halaman di bawah lagi. Sepertinya kamu tidak memberitahuku tentang kembang api bulu-bulu. Jatuh di halaman, Dong Chuan mau tidak mau bertanya dengan ragu. Jika Fang Qian tidak membuka mulutnya hari ini, dia benar-benar tidak tahu bahwa yang terakhir akan memiliki berita tentang Huo Linghua. Aduh, itu tidak benar. Saya pernah mendengar orang menyebut bunga api, tapi itu hanya kebetulan. Saya tidak yakin apakah bunga api itu benar-benar ada. Saya tidak katakan hari ini. Ini hanya tindakan penundaan. Saya harap kita benar-benar dapat menemukan bunga kembang api. Mendengar kata-kata Dong Chuan, ruangan itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan warna bermartabat muncul di wajah tua itu. Yang terakhir tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit, dan terkejut. Sungguh gila kata-kata Fang Qian benar-benar digunakan untuk merekam Xiao Yan. Kalian, tidakkah kamu berpikir tentang bagaimana cara memberitahunya jika kamu tidak dapat menemukan bunga bulu api? Xiao Yan jelas sangat mementingkan bunga bulu api. Jika kamu tidak dapat menemukannya. Petik 2. Jika kita tidak dapat menemukannya, hubungan kita dengan dia akan benar-benar rusak. Sebelum suara Dong Chuan jatuh, Fang Qian segera membuka mulutnya. Pada saat yang sama, ekspresi bermartabat di wajahnya bahkan lebih serius. Besok aku akan mengirim seseorang untuk mencari keberadaan Huo Linghua di semua kota besar di Silinyu. Bagaimanapun, cobalah. Aku tidak bisa memenuhi harapannya. Dong Chuan berkata dengan alis yang kusut. Mendengar pidato itu, Fang Qian mengangguk terlebih dahulu, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian memadatkan suaranya. Tidak, kirim seseorang segera sebelum besok. Ini malam. Di taman yang berbeda di Yancheng, seorang wanita cantik dengan tubuh halus terbungkus rok merah berdiri di tepi kolam di halaman. Dua akar teratai seperti lengan batu giok putih melingkari dadanya. Tubuhnya yang halus berdiri tegak dan mengungkapkan semua sosoknya yang menarik. Dibandingkan dengan masa-masa biasa, wanita ini pada saat ini dapat disebut kecantikan sejati. Dengan adegan ini benar-benar luar biasa, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Pada saat ini, mata indah seorang wanita menatap kolam di depannya, bibir merahnya yang menawan sedikit cemberut, dan sedikit keluhan muncul di wajahnya yang cantik. Kemudian, di atas halaman, di tengah malam, sosok gelap jatuh ke halaman dari jauh ke dekat. Orang ini adalah Xiao Yan, dan wanita cantik yang berdiri di tepi kolam di halaman adalah Jin Yao. Batuk, turun ke bawah,
Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas sedikit merah di bawah jubah hitamnya. Melihat Jin Yao di depannya, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi malu di wajah lamanya, jadi dia harus batuk 2 kali untuk menandakan kedatangannya. Saya sedang mengobrol dengan baik. Mengapa kembali? Mengetahui bahwa Xiao Yan tidak jauh di belakang, Jin Yao masih berpura-pura mencari tahu. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Xiao Yan bahkan lebih malu di wajah lamanya. Dia tersenyum, menundukkan kepalanya, menatap bunga indah yang mekar di bawah sinar bulan di tanah, berhenti dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini? Aku benar-benar minta maaf, karena hubungan mereka membuatmu khawatir. Ini salahku. Aku melupakanmu nanti. Ini juga salahku." Xiao Yan tidak bermaksud mencari alasan untuk menjelaskan. Hari ini, dia benar-benar melupakan Jin Yao. Itu salahnya dan tidak perlu mencari alasan apapun. Ini adalah kedua kalinya hari ini. Setelah sekian lama, Jin Yao yang tidak mendengar penjelasan Xiao Yan, berbalik perlahan dan membuka bibir merahnya. Apa yang bisa kalian lihat adalah dibandingkan dengan sebelumnya, warna keluhan di wajah cantik Jin Yao jelas berkurang banyak. Mungkin karena ketulusan yang terakhir itulah Jin Yao memaafkan di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Jin Yao, Xiao Yan tidak bisa. Alasan mengapa Jin Yao berkata untuk kedua kalinya adalah karena Xiao Yan menghilang di hadapannya tanpa persetujuannya. Pertama kali, ketika dia berada di halaman kecil, dia pikir Xiao Yan pergi tanpa pamit. Kedua kalinya, Dong Chuan yang tidak melihat persetujuan Xiao Yan. Jin Yao salah mengira bahwa Xiao Yan mengalami kecelakaan. Jika Xiao Yan tidak muncul malam ini, aku khawatir itu akan menjadi kata-kata baik Dong Chuan. Jin Yao juga akan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan mereka. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan tampaknya memiliki pemahaman yang jelas. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa dalam hatinya. "Maaf, lain kali. Aku tidak mau lain kali." Kata-kata Xiao Yan belum dimuntahkan, tapi Jin Yao mengangkat matanya yang indah. Matanya yang panjang dan sipit menatap Xiao Yan dan berkata dengan tegas. Xiao Yan tertegun pada awalnya, dan wajahnya bingung. Kemudian dia mengangguk berat pada Jin Yao dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu, mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Yao tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli dengan hal-hal sebelumnya, dan faktanya memang benar. Jin Yao percaya pada Xiao Yan. Ini sejak Xiao Yan mengalahkan Lu Cheng, dan tidak akan pernah ada keraguan. Karena Xiao Yan mengatakan ini saat ini, Jin Yao secara alami percaya bahwa Xiao Yan tidak akan pernah meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal di lain waktu atau di masa depan. Apakah bunga kembang api memiliki alis? Santai, Jin Yao menghela napas sedikit, dengan cepat menunjukkan senyum di wajahnya yang cantik, sedikit mengernyit, menatap Xiao Yan dan bertanya. Mendengar ini, Xiao Yan pertama tersenyum dan mengangguk, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tanpa batas, yang membuat Jin Yao bingung. Apakah Anda mengatakan bahwa dia tidak menemukan Huo Linghua dalam perjalanan ini? Jika Anda tidak dapat menemukan satu pun bunga kembang api di setiap baris koleksi Tian Yunpai, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh wilayah barat. Tidak, Jin Yao bertanya perlahan. Wajah cantiknya terlihat sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa kembang api sangat penting bagi Xiao Yan. Mengacu pada masalah ini, pipinya dengan cepat memulihkan warna normalnya. Tidak ada gumpalan api di rumah lelang Tianyun. Xiao Yan berkata dengan nada sedikit bingung. Pada saat yang sama, Jin Yao, yang maju perlahan, mau tak mau sedikit mengernyit. Dengan cara ini, bunga bulu api benar-benar tidak ada harapan untuk ditemukan. Tapi untungnya, manajer Fang Qian sepertinya memiliki berita tentang itu. Dia akan membantuku menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir dia akan segera mendapat berita. Tepat ketika Jin Yao tidak berdaya untuk mengerutkan kening, Xiao Yan tiba-tiba muncul senyum di wajahnya yang hilang, dan matanya juga tampak sedikit lebih sedih. Begitu dia mengatakan ini, senyum tiba-tiba muncul di wajah cantik Jin Yao. Bukankah itu berarti Xiao Yan akan tinggal di Yancheng sebentar untuk menunggu berita Huo Linghua baru-baru ini? Memikirkan hal ini, Jin Yao tiba-tiba memiliki penampilan bahagia di hatinya, dan warna merah tua muncul di wajahnya yang putih dan cantik untuk beberapa alasan, tetapi Xiao Yan tidak menyadarinya karena cakupan cahaya bulan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jin Yao mengedipkan sepasang mata besar yang indah dan bertanya dengan senyum lucu.
Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap Jin Yao di depannya, berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada tempat untuk pergi, jadi aku tidak tahu apakah nyaman bagi pemilik bengkel emas untuk tinggal sebentar. Oh, kebetulan, aku punya banyak kamar kosong di sini. Kamu bisa memilih. Mereka seperti menyanyikan buluh ganda. Mereka mengetahuinya dengan baik, tetapi mereka mengatakannya dengan hormat. Setelah beberapa saat, tawa kedua orang itu keluar dari halaman dan secara bertahap terbang di bawah kecemerlangan bulan perak. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah menghindari kesulitan mencari kembang api sendirian, Xiao Yan selalu tinggal di taman pribadi Jin Yao, bersih dan tidak terganggu. Xiao Yan juga senang. Di waktu luangnya, selain dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwanya yang kuat, dia menaruh pikirannya pada keputusan gambar. Meskipun ia telah mampu mengerahkan kekuatan resolusi gambar kekuatan secara umum, dari beberapa pengalaman pertempuran, Xiao Yan tidak akrab dengan resolusi gambar kekuatan. Bahkan, saya khawatir masih ada jalan panjang untuk benar-benar mengendalikannya. Lagi pula, saat ini, meskipun ia telah berhasil mengembangkan resolusi gambar kekuatan, kendali Xiao Yan atas kekuatannya sendiri, tapi itu tidak berguna seperti yang dijelaskan dalam gulungan, belum lagi kekuatan yang kuat seperti 4 atau 2000 emas. Di halaman kecil, sebuah batu besar yang digerakkan oleh Xiao Yan entah dari mana dengan tenang ditempatkan di depan Xiao Yan saat ini. Batu itu berat dan besar, seperti bukit. Dari kejauhan, bahkan di luar halaman dan di kejauhan, samar-samar Anda dapat melihat bentuk batu yang sangat besar. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri dengan mantap di depan batu besar. Di kaki Xiao Yan, ada lubang lumpur yang tidak terlalu berlumpur. Xiao Yan berdiri di lubang lumpur tanpa bantuan kekuatan eksternal, kakinya stabil, dan seluruh tubuhnya jelas sedikit tenggelam sampai lubang lumpur dengan enggan menahan berat tubuh Xiao Yan. Lengan Xiao Yan terkulai secara alami, matanya sedikit tertutup, dan napasnya di antara hidungnya stabil dan teratur. Seluruh orang mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan keadaannya dan menjaga keseimbangan yang halus dengan lubang lumpur di bawah kakinya. Keseimbangan ini sangat rapuh. Begitu ada perubahan, itu bisa membuat kaki Xiao Yan tenggelam ke dalam lumpur dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Yan sedang mencoba untuk mengontrol fokusnya untuk keseimbangan ini. Berdiri di lubang lumpur di mana dia bisa menenggelamkan dirinya kapan saja, wajah Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi santai. Meskipun dia adalah orang kuat semi kekaisaran, tanpa menggunakan semangat juang apapun, dia hanya bisa dianggap lebih kuat dari orang biasa. Berdiri di lubang lumpur ini, dia juga tidak memiliki tindakan pencegahan. Namun, karena ini, Xiao Yan berencana menggunakan lubang lumpur ini untuk meningkatkan kontrolnya atas kekuatan fisiknya. Xiao Yan selalu memiliki persyaratan tinggi untuk dirinya sendiri, dan kali ini tidak terkecuali. Untuk meningkatkan kendalinya atas kekuatan daging, Xiao Yan harus menunjukkan kekuatannya dan memutuskan untuk menghancurkan batu besar di depannya sambil berdiri kokoh di lubang lumpur. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menghancurkan batu besar itu, tetapi kuncinya adalah saat menghancurkan batu besar itu, tubuh Xiao Yan harus tetap berdiri tegak di atas lubang lumpur, yang merupakan tantangan besar bagi Xiao Yan yang tidak menggunakan apapun, semangat bertarung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.